Adapun tahap yang ketiga untuk mendidik anak adalah agar para guru, orang tua mendidik mereka untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Diawasi oleh Allah Azza wa Jalla dalam setiap tindakan dan keadaan mereka. Mereka harus diberi pengertian bagaimana Allah itu mampu untuk melihat mereka dimanapun mereka berada. Baik di tempat yang tersembunyi, apalagi di tempat yang terang. Ya. Kenalkan kepada mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mampu mengetahui sesuatu yang rahasia dan pembicaraan mereka yang sir, yang tipis, yang lembut, yang halus. Allah mendengar mereka. Allah Al-Alim As-Sami. Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Kenalkan kepada mereka bahwa Allah mendengar dan Allah melihat. Artinya semua aspek kehidupan anak, perbuatan, tingkah laku, segala-galanya dilihat oleh Allah. Dan ini diajarkan kepada anak kita, kepada peserta didik. Maka upaya ikhwatal iman membentuk pribadi anak yang selalu merasa diawasi oleh Allah ini harus menjadi tujuan dan misi para pendidik dan juga orang tua, para guru. Dan hal ini hanya dapat tercapai dengan jalan melatihnya agar mampu tertanam dalam setiap tindakan, pikiran, dan perasaannya. Harus dilatih dari sejak dini dan jangan nunggu dewasa untuk melatih ini. Karena yang terjadi adalah kefatalan. Jadi melatih anak dari sejak dini mungkin. Melatih agar mereka mampu merasa diawasi oleh Allah di setiap tindakannya. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Ada 3 pelatihan untuk anak kita. Yang pertama, melatihnya agar selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla saat bertindak. Dan hendaknya setiap kata, perbuatan, dan seluruh tindakannya dilakukan secara ikhlas bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan alam semesta raya ini. Sehingga ia dapat meniatkan semua perbuatannya hanya untuk Allah. Dengan demikian terwujudlah ikhwatal iman, penghambaan yang murni kepada Allah dalam jiwa seorang anak. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah pada Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kata Allah, padahal mereka itu tidaklah disuruh, diperintahkan melainkan untuk hanya menyembah Allah. Mukhlishina lahuddin, dengan cara memurnikan ketaatannya kepada Allah untuk menjalankan agama yang lurus ini. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan inilah agama yang lurus. Agama Allah Azza wa Jalla. Agama yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam. Ikhwatal iman a'azzani Allah. Demikianlah seorang pendidik harus menyadarkan anak didiknya atau orang tua harus menyadarkan anaknya agar ia merasa bahwa Allah tidak akan menerima satu amalan pun selain amalan yang ditujukan khusus untuk Allah dengan keikhlasan dan mengharap ridha dari Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal amal, tidaklah menerima dari suatu amalan illa ma kana khalisan, kecuali karena keikhlasan kepada Allah, wa batughiya bihi wajhuh, dan tidaklah mengharapkan kecuali mengharap pahala ganjaran dari Allah Azza wa Jalla." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i rahimahumullahu taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang populer di dalam kitab hadis Arba'in termaktub dalam hadis pertama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau diniatkannya baik, maka akan diganjar baik. Yang diniatkannya buruk, maka akan
diberi keburukannya, dosa untuk hal itu. Maka ajarkanlah ini kepada anak kita dengan cara melatihnya berkala, bertahap. Tidak harus mutlak langsung jadi, melainkan perlu tahapan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, ikhwatal iman. Kemudian yang kedua, melatih anak untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dalam berpikir. Maka hendaknya ia diajarkan, ikhwatal iman, pemikiran-pemikiran yang mendekatkannya kepada Allah sang pencipta baginya, bermanfaat untuk dirinya, masyarakatnya, dan untuk seluruh manusia. Ajarkan mereka berpikir bahwa dirinya harus bermanfaat kepada mereka semuanya. Khairukum man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian siapa yang paling bermanfaat untuk manusia. Tanamkan hadis ini kepada jiwa anak kita, supaya dia berpikir bagaimana caranya menjadi orang yang bermanfaat. Akhwatal iman azani Allah. Bahkan anak kita, peserta didik, wajib dilatih agar berpikir baik, husnudzan di setiap waktu. Dan juga tidak hanya pikirannya, melainkan juga hati dan hawa nafsunya, agar senantiasa mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dirinya terlatih untuk terhindar dari kebid'ahan, kesyirikan, kedengkian, kesombongan, dan yang lain-lain. Demikian pula seorang pendidik hendaknya, ikhwatal iman, mendidik anak untuk selalu mengintrospeksi diri kepada Allah dan menjaga diri dari lintasan hati yang buruk dan pemikiran yang nyeleneh, yang menyimpang. Ajarkan mereka ini. Ajarkan bagaimana cara berpikir yang baik, bagaimana memahami Islam yang baik. Kenalkan kepadanya Al-Quranul Karim, fahamkan untuknya Al-Hadis Nabi SAW, agar mereka terus meniti kehidupannya dengan penuh keberhati-hatian. Baraknya kepada Allah itu ada. Dan memiliki sifat al-ihsan, merasa diawasi oleh Allah dalam hal pikir maupun tindakan. Kemudian ikhwatal iman, pelatihan yang ketiga, yakni melatih anak untuk selalu merasa diawasi oleh Allah dalam setiap perasaannya. Tindakan tadi sudah. Kemudian yang kedua, melatih untuk berpikir yang baik. Maka yang ketiga, melatih mereka agar mempunyai perasaan yang baik. Maka ia harus diajarkan, ikhwatal iman, untuk selalu berperasaan bersih dan suci. Jauh dari perasaan dengki, hasad, dendam, fitnah. Ingin merasakan kelezatan yang duniawi dan memuaskan syahwat saja yang tercela. Jauhkan mereka dari hal itu semua. Ketahuilah, ikhwatal iman, setiap kali setan berupaya menggodanya, atau nafsu di hatinya menggodanya, itu berkali-kali agar mereka mengajak perbuatan yang buruk. Maka ia akan ingat kepada Allah bila mana telah terlatih untuknya bagaimana cara mengelola perasaan yang baik. Yaitu dengan cara menjadikan perasaan ini ketergantungan kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dengan perasaan hamba-hambanya. Innallaha 'ala dhanni 'abdi. Sesungguhnya Allah bersama prasangka hamba-hambanya. Jika hamba itu berprasangka baik kepada Allah, maka sejatinya dia telah mentakdirkan kebaikan untuk dirinya. Dan sebaliknya, bila dia berprasangka buruk kepada Allah, maka sungguh dia telah mentakdirkan keburukan untuk dirinya, ikhwatal iman azani Allah. Maka pendidikan yang semacam ini adalah pendidikan ihsan, yaitu pendidikan dan pengawasan yang diarahkan dan dianjurkan, bahkan dilazimkan, diwajibkan oleh Rasulullah SAW untuk umat ini. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis ketika Nabi SAW menjawab suatu pertanyaan tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallah. Ihsan adalah engkau menyembah kepada Allah. Ka'annaka tarah, seolah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah. Lalu jika seolah engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Maka luar biasa, ikhwatal iman, jika ihsan ini berada pada diri anak kita. Setelah mereka berislam, berserah diri kepada Allah, tuntutan berikutnya adalah beriman, meyakini hati, bagaimana menjalankan konsekuensi keimanan. Kemudian tingkat yang paling tinggi pada puncak ihsan kepada Allah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Maka 3 pelatihan ini akan membawa anak-anak kita, peserta didik kita, menuju insan yang kredibel, insan yang spiritual, insan yang mampu mewujudkan hak ubudiyahnya kepada Allah. Dan tentunya insan akan memiliki manfaat yang banyak untuk umat ini.